Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan teknologi sediaan solida kita dengan temanya yaitu adalah permasalahan pencetakan tablet. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mulai dari formulasi, evaluasi granul, pembuatan pencetakan tablet sampai ke evaluasi tablet, dan kita analisa berdasarkan artikel penelitian yang telah dilakukan. Kita akan lanjutkan tema perkuliahannya itu adalah pada permasalahan pada pencetakan tablet. Mungkin pada saat praktikum juga ada ditemukan ya beberapa kondisi dari si tabletnya yang tidak sesuai gitu ya. Nah, kita di sini akan jelaskan apa saja itu sumber permasalahannya itu apa saja, kemudian bentukan dari permasalahannya itu apa namanya atau istilahnya, dan bagaimana kondisinya, serta solusi bagaimana mengatasi dari permasalahan tablet yang rusak tadi ya. Intinya ini adalah kondisi kecacatan dari si tablet yang setelah digempa ya. Oke, kita akan lihat yang pertama, sumber permasalahan pada pencetakan tablet. Beberapa faktor penyebab timbulnya permasalahan pada pencetakan tablet. Yang pertama itu adalah excipientnya. Ngomong excipient, kita akan membahas formulasinya. Si zat aktif dalam satu tablet. Ini mengulang lagi salah satu pertanyaan di analisa artikel kemarin. Apa tujuan penambahan excipient ya? Jadi excipient itu adalah penting sekali ya jika akan memformulasi suatu sediaan tablet. Kalau enggak akan jadi deh suatu massa yang kompak ya. Pengisi, pengikat, penghancur, segala macamnya itu wajib dalam suatu komposisi si tablet. Itu semuanya adalah istilahnya suatu excipientnya atau bahan tambahan. Kemudian yang kedua, proses pengempaan. Nah, setelah diformulasi, setelah jadi granul, kemudian akan dicetak ya. Baik itu kempalang ya menggunakan mesin cetak gitu ya, apakah dari metode kempal langsung, nolasi basah ataupun kering. Kemudian yang ketiga, kombinasi lebih dari satu faktor. Nah, artinya ini bisa dari excipient plus proses pengempaan. Dan yang terakhir baru adalah pengaruh dari si mesin cetaknya tadi. Ya, jadi secara umum itu ada 4 sumber permasalahan yang menjadi kondisi yang menyebabkan suatu tablet itu cacat setelah dicetak. Yang pertama itu excipient, proses pengempaan, kombinasi lebih dari satu faktornya, artinya bisa excipient plus proses pengempaan, dan pengaruh dari si mesin ya. Oke, kita akan lihat yang pertama, permasalahan tablet yang dipengaruhi oleh excipient ya. Yang pertama itu adalah permasalahan yang disebabkan oleh excipient. Ada beberapa istilah, ada 4 di sini adalah chipping, sticking, picking, dan binding ya. Chipping, sticking, picking, dan binding. Kita akan jelaskan satu persatu nanti ya. Yang kedua itu adalah yang terkait proses pengempaan tablet. Jadi ada 3, capping, laminating, dan cracking ya. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor, itu 1 ya, cuman mottling. Dan yang terakhir terkait dengan pengaruh mesin, istilahnya adalah double impression. Oke, kita akan jabarkan masing-masing dari permasalahan dari kondisi kecacatan tersebut dan bagaimana solusinya pada saat pencetakan tablet agar didapatkan tablet yang sehat dan tidak cacat. Oke, yang pertama itu adalah chipping ya. Urutan pembahasannya itu dari excipient, kemudian dari proses pengempaan, yang ketiga mottling tadi ya, pengaruh lebih dari satu faktor, dan yang terakhir itu adalah pengaruh dari mesin cetaknya. Yang pertama kita akan lihat dari chipping ya. Ini dari excipient. Rusaknya bagian tepi tablet karena butiran tepi yang sangat kering. Rusaknya bagian tepi tablet karena butiran tepi yang sangat kering. Pada saat evaluasi tablet kemarin, kira-kira ini bayangannya di mana gitu, atau bisa terlihat aplikasinya pada evaluasi apa? Ada yang jawab Fria dan friksi ya. Jadi bisa dilihat itu adalah dari kerapuhan ya. Rusaknya bagian tepi tablet. Nanti pada saat Fria dan friksi, jadi gini ya, kecacatan ini timbulnya setelah pengempaan sebelum dievaluasi. Nah, pada saat evaluasi kondisi cacat ini akan semakin menjadi
urutannya atau kaitannya akan seperti itu. Nah, penyebab dari chipping ini yang pertama adalah melekat pada bagian punch. Jadi masa tablet itu melekat pada bagian punch. Punch itu ada berapa ya? Ada dua ya, punch atas dan punch bawah yang akan menekan, yang akan membentuk kompak massa tablet di dalam die. Solusinya adalah mengeringkan granul dan menambahkan lubrikan. Jadi kira-kira permasalahannya timbul karena granulnya yang masih lembab ataupun basah ya, sehingga caranya itu untuk solusinya dikeringkan terlebih dahulu, kemudian bisa juga ditambahkan lubrikan supaya dia tidak melengket pada bagian punch. Yang kedua, massa granul yang terlalu kering. Nah, kalau tadi dia melekat itu proses pengeringan yang harus dijadikan solusi, ada juga penyebabnya karena dia terlalu kering. Jadi keringnya ini pun tidak boleh terlalu kering. Jika terjadi granul yang terlalu kering, berarti solusinya adalah mengurangi waktu proses pengeringan atau menambahkan zat pembasah. Ya, jadi ibaratnya ini indeks terapinya itu sangat sempit sekali ya, supaya tidak melekat dikeringkan granul, tapi jangan pula sampai dia terlalu kering. Oke, yang ketiga, terlalu banyak pengikat. Optimasi pengikatnya atau gunakan pengikat yang kering ya. Jadi penyebabnya adalah terlalu banyak pengikat. Solusinya dicarilah atau ditentukan di trial and error dulu pengikat yang cocoknya supaya tidak terlalu banyak jumlah pengikatnya, sehingga tidak akan menyebabkan dia nanti mudah rapuh pada bagian tepi dari si tablet. Yang keempat adalah kurangnya tekanan pada pencetakan tablet. Solusinya ya mengatur tekanan kompresi pada mesin pencetak ya. Jadi kurang ditekan sehingga ibaratnya kurang kompak lah, dia kurang menyatu atas dan bawah, sehingga nanti ada bagian yang melekat pada bagian massa granul atau massa tablet yang akan melekat pada bagian punch ya. Nah, oke, yang kedua ya, kedua dan ketiga itu adalah sticking dan picking. Yang pertama itu chipping, yang kedua dan ketiga sticking dan picking. Sticking yaitu adalah bahan massa cetak tablet menempel pada dinding cetakan die. Kalau yang tadi chipping itu pada bagian punch, kalau yang sticking itu pada bagian die. Karena massa cetak lengket dan sebagian besar disebabkan oleh kelembaban berlebih pada tahap granulasi. Kalau picking, perpindahan bahan dari permukaan tablet dan menempel pada permukaan punch. Perpindahan bahan dari permukaan tablet, jadi bagian atas permukaan tablet itu pindah dia ke bagian punchnya tadi. Oke, kita akan lihat penyebab serta solusinya. Untuk sticking itu penyebabnya pengeringan granul yang kurang maksimal ya. Solusinya dilakukan pengeringan dengan waktu yang tepat. Lubrikan yang digunakan kurang tepat ya, solusinya ganti jenis lubrikan atau tambahkan jumlah lubrikan yang digunakan. Yang ketiga, terlalu banyak pengikat, solusinya dikurangi atau diganti jenis pengikatnya. Yang keempat, adanya bahan yang berlemak di sini ya. Lupa nambahkannya. Adanya bahan yang berlemak. Solusinya adalah modifikasi proses pencampuran dan tambahkan zat adsorben ya, sehingga pengikat yang berlemaknya tadi itu. Kemudian yang kelima, tekanan terlalu rendah, tingkatkan tekanan pengempaan, dan yang terakhir proses pengempaan terlalu cepat ya, dikurangi kecepatan dari pengempaannya ya. Jadi chipping itu melekat pada bagian punch, sticking ini melekat pada bagian die atau wadah untuk menampung massa granul yang dituangkan dari bagian hopper tadi, yang akan membentuk suatu bentukan tablet yang bundar ya, ataupun dia tergantung nanti apa bentukan dari si die-nya tadi. Nah, yang ketiga itu adalah picking. Picking ini tadi pindahnya bagian permukaan tablet ke bagian punch ya. Penyebabnya yang pertama itu adalah kelembaban granul yang terlalu tinggi ya, dilakukan proses pengeringan. Lubrikan yang digunakan kurang tepat atau jumlahnya terlalu sedikit, ditambahkan jumlahnya, dan bisa juga ditambahkan zat adsorben seperti silika koloid. Yang ketiga, terdapat zat yang memiliki titik leleh rendah namun jumlah yang cukup banyak dalam formula. Solusinya penambahan zat yang memiliki titik leleh tinggi dan digunakan lubrikan yang memiliki titik lelehnya yang tinggi ya, artinya dia nanti pada ini kondisinya pada proses granulasi ya, nanti akan ada pengaruh panas yang akan mempengaruhi dia mudah meleleh atau ujung-ujungnya jadi lembab lah si granulnya ya.
Yang keempat itu adalah suhu ruang terlalu tinggi. Solusinya ya diatur dan kendalikan suhu ruang. Di sini maksudnya adalah ruang pada saat produksinya. Nah, selain dari 4 faktor tadi, kondisi ruang pencetakan itu yang kelima bisa ditambahkan merupakan faktor yang akan menyebabkan ya rusaknya atau cacatnya tablet yang akan dicetak ya. Nah, ini adalah gambaran kondisi sticking dan pickingnya ya, melekat pada bagian si die-nya tadi ataupun bagian punch-nya. Oke, yang keempat itu adalah binding ya. Massa cetak yang akan dikempa melekat pada dinding ruang cetak pada saat proses ejection karena massa cetak yang tidak kering atau kurangnya pemberian lubrikan ya. Ini pada saat pengisian saat si granul turun dari hopper ke dalam die. Binding secara istilahnya atau artinya itu adalah terjadi perlekatan atau terikat dia di bagian ruang cetak, itu adalah pada bagian si die-nya tadi. Penyebabnya adalah massa granul terlalu lembab atau basah. Ya, solusinya dikeringkan dengan suhu yang optimal atau pada kelembaban kadar air yang sesuai juga nanti hasilnya gitu ya pada saat evaluasi. Kemudian jumlah lubrikan yang kurang atau jenis lubrikan yang tidak tepat ya dioptimasi dulu jumlah dan jenis lubrikan yang akan digunakan. Yang ketiga, massa granulnya yang kasar ya diperkecil dulu ukuran granul, dilakukan dengan proses pengayakan. Yang keempat, area punch dan die yang kotor ya dibersihkan terlebih dulu punch dan die-nya sebelum dilakukan proses pencetakan ya. Oke. Nah, ini kondisi bindingnya tadi ya. Yang biru ini adalah punch, jadi dia melekat pada bagian punch atas sehingga dia akan terbagi ya. Bagiannya ya tergantung nanti punch bawah ya bisa juga gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, lanjut kita ke permasalahan yang disebabkan oleh proses pengempaan ya. Kalau yang tadi 4 itu adalah excipient. Yang pertama itu adalah capping atau splitting. Capping pemisahan sebagian atau seluruh mahkota atas atau bawah tablet dari badan utama tablet karena adanya udara yang terjebak dalam massa cetak. Splitting lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet terutama pada bagian tengah ya. Jadi capping itu bagian atasnya lepas seluruhnya ataupun sebagian ya. Kalau splitting cuma lapisan tipisnya saja ya. Itu pun pada bagian tengah dari si tablet. Penyebabnya yang pertama itu adalah granulnya terlalu besar. Solusi ya diperkecil ukuran granulnya menggunakan ayakan meshnya 100 sampai 200. Yang kedua, kelembaban granul terlalu rendah. Ditambahkanlah zat pembasah untuk meningkatkan kelembaban si granul. Jadi di sini terlalu kering ya. Yang ketiga, kurangnya jumlah atau penggunaan pengikat yang tidak tepat ya dioptimasi dulu, dipilih jenis pengikat yang tepatnya. Yang keempat, kurangnya jumlah atau penggunaan lubrikan yang tidak tepat ya sama dioptimasi untuk jenis lubrikan yang digunakan. Yang keenam, terdapat udara yang terjebak. Yang kelima, terdapat udara yang terjebak di dalam massa cetak yang mengeluarkan udara yang terjebak terlebih dahulu sebelum dilakukan pengempaan ya. Memang diatur kondisinya supaya dia tidak ada udara yang terjebak pada saat dia pengempaan. Yang keenam, suhu dan kelembaban area cetak tablet yang tidak terkontrol. Nah, kondisi kelembaban itu ya dipengaruhi oleh suhu atau area kelembaban dari ruang cetaknya tadi, sehingga solusinya adalah mengatur atau mengontrol suhu dan kelembaban ruang cetak yang sesuai. Oke. Nah, gambarannya adalah seperti ini, capping ataupun splitting ya, bagian mahkota atasnya saja atau nanti ada splitting yang bagian tepinya saja atau bagian tengahnya yang terkelupas. Yang kedua itu adalah laminating ya, pemisahan tablet menjadi 2 bagian atau lebih. Kalau istilah kita di fotokopian, laminating itu ditempel malah ya. Kalau di tablet itu malah dia pecah menjadi beberapa bagian. Lapisan terpisah secara horizontal karena adanya udara yang terjebak dalam massa cetak ya. Sama penyebabnya dengan yang tadi, cuman di sini adalah bagiannya yang lebih banyak. Penyebabnya adalah adanya bahan berminyak atau berlemak di dalam granul. Solusinya menambahkan adsorben ataupun zat penyerap.
Terlalu banyak lubrikan yang bersifat hidrofobik ya, mengurangi atau mengganti jenisnya dengan yang lebih cocok. Kemudian terlalu cepat dikeluarkan dari die, ya solusinya tidak terlalu cepat dikeluarkan dari die, dan dekompresi yang terlalu cepat. Solusinya tidak terlalu cepat melakukan dekompresi ya, proses penekanan ataupun pengeluarannya dari si die-nya tadi. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau yang tadi itu hanya bagian mahkotanya saja atau tengahnya saja. Kalau ini bisa dia ada beberapa bagian ya. Penyebabnya apa? Udara-udara yang terjerap di badan dari si tabletnya tadi, sehingga mudah pecah atau menjadi beberapa lapisan lah si tabletnya. Yang ketiga itu adalah cracking. Retak kecil dan halus yang diamati pada permukaan tengah atas dan bawah tablet, atau sangat jarang pada dinding samping tablet. Jadi ini berupa retakan kecil dan halus yang terjadi itu pada permukaan tengah, atas ataupun bawah tablet. Penyebabnya jumlah granul yang terlalu banyak dan besar. Solusinya ya dikurangi jumlah dan diperkecil ukuran granulnya. Kedua, granul yang terlalu kering ditambahkan zat pembasah, tablet menjadi meluas atau membesar, ditambahkan zat pengikat supaya masanya tetap kompak. Kemudian yang terakhir itu adalah proses granulasinya dilakukan di ruangan yang terlalu dingin, artinya suhunya terlalu rendah ya, diatur suhunya agar tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas ya. Nah, gambaran cracking seperti ini. Jadi kondisi-kondisi, ingat ya sekali lagi, ini kondisi-kondisinya pada proses pencetakan, belum di penyimpanan. Nanti di penyimpanan ada lagi kondisi yang dapat menyebabkan cacatnya si tablet. Nah, baru kita masuk ke kondisi ketiga. Ini satu faktor ya, lebih dari satu faktor penyebab dari kerusakannya. Itu istilahnya adalah mottling, keadaan di mana distribusi warna yang tidak merata pada tablet dengan terdapatnya bagian bintik-bintik terang atau gelap menonjol pada permukaan yang seragam. Penyebabnya adalah zat aktifnya berwarna sedangkan eksipiennya tidak berwarna gitu ya. Jadi solusinya gunakan pewarna yang cocok dan sesuai juga untuk mengatasi perbedaan gradien warna dari zat aktif dan eksipien. Penyebab kedua, pewarna bermigrasi ke permukaan granul pada saat pengeringan ya. Jadi pindah si bahan pewarnanya ini ke bagian permukaan granul pada saat pengeringan ya. Suhu menyebabkan dia naik ke bagian permukaan. Solusinya ubah sistem pelarut, ganti bahan pengikat atau kurangi suhu pengeringan dan diperkecil ukuran dari si granulnya. Yang ketiga, proses pencampuran yang tidak homogen. Ya, ini sudah jelas saya kenapa dia tidak tercampur rata ya, karena proses pencampuran yang tidak homogen. Solusinya lakukan pencampuran dengan tepat hingga homogen dan kecilkan ukuran granul agar tidak terjadi segregasi, perbedaan ukuran yang signifikan. Nah, mottling gambarannya seperti ini ya setelah dicetak. Kecuali memang dari awal ada memang dirancang jenis tablet, bentukan tabletnya seperti ini gitu ya, ada seperti dimension gitu ya, ada tonjolan-tonjolan warna uniknya gitu ya. Tapi kalau dia cetakannya normal seharusnya dia satu warna saja, ini sudah dinyatakan sebagai suatu kecacatan ya. Oke, dan yang terakhir itu pengaruh dari mesin cetaknya tadi ya, istilahnya adalah double impression. Suatu kesan ganda pada permukaan tablet yang dibuat dengan punch yang berlogo. Hal ini terjadi karena adanya gerakan punch yang tidak terkontrol setelah pengempaan. Kesan ganda pada permukaan tablet yang dibuat karena punch-nya yang berlogo. Jadi ada tablet-tablet yang dia punya logonya dicetakkan ke bagian permukaan tabletnya. Nah, itu ibaratnya kayak membayang gitu ya, kalau foto agak goyang bagian fotonya tadi ya. Kenapa? Karena ada gerakan punch yang tidak terkontrol pada saat pengempaan. Penyebabnya adalah adanya free rotation salah satu top punch ataupun button punch selama proses ejection. Solusinya gunakan alat pengatur anti turning untuk mencegah free rotation ya. Artinya diupayakan tidak terjadi pergerakan yang tidak seharusnya pada saat nanti proses pencetakan ya. Oke, nah selain dari yang sudah disebutkan di atas, ada lagi kondisinya, itu istilahnya namanya whiskering. Terjadi karena pencetak tidak pas dengan ruang cetakan atau terjadi pelelehan zat aktif saat pencetakan pada tekanan tinggi. Ya, ini disebabkan oleh penentuan pencetakan. Nah, kalau yang ini
apa namanya, bisa disebabkan oleh tenaga teknisnya yang akan bekerja atau personalianya. Jadi yang keenam itu penyebab kerusakan itu dapat disebabkan oleh personalia, person yang mengerjakannya gitu ya. Ingat ya, itu adalah lebih banyak mahasiswa-mahasiswa nanti yang sebagai TTK di industri, karena hanya sebagai pelaksana dari semua instruksi atau semua rancangan yang sudah ditentukan oleh apoteker, nanti tinggal dikerjakan saja. Nah, penentuan diameter die-nya nih misalnya itu kan tidak sesuai, sehingga ya tidak sesuai lah dia gitu ya untuk bobot dan kadarnya juga nanti. Akibatnya pada penyimpanan dalam botol, sisi-sisi yang berlebihan akan lepas dan menghasilkan bubuk. Ataupun kalau dia pas tapi agak ngetat gitu ya, ujung-ujungnya nanti akan berefek kepada posisi penyimpanannya ya, dimana sisi-sisi yang berlebihan akan lepas dan akan menghasilkan bubuk ya. Sama seperti evaluasi kerapuhan, dia akan rapuh sendiri lama-kelamaan ya, karena tidak terkompak. Dan yang terakhir itu adalah variasi bobot dan kekerasan. Penyebabnya adalah ukuran dan distribusi ukuran granul ataupun campurannya yang tidak sesuai. Variasi massa granul yang aliran massa granul yang kurang baik, di mana glidannya kurang ataupun kurang efektif, pencampuran glidan kurang baik, ataupun desain hoppernya yang tidak pas. Dan terakhir itu adalah variasi punch pada mesin rotari. Nah, ini teknis juga ya, teknis sama pemilihan dari mesin cetaknya yang akan digunakan ya. Oke, untuk materi itu sudah selesai, tapi agar materi ini lebih bisa diaplikasikan, kalau ini mah dengar buta saja ya, silakan nanti jadikan tugas masing-masing mahasiswa mencari artikel penelitian ya. Rujukan kita adalah yang memang sudah melakukan penelitian tentang kecacatan ini ya, baik terserah dari kondisinya yang mana fokusnya. Ada beberapa lebih dari 2-3 itu pun juga lebih baik, tetapi pada artikel tersebut membahas tentang penyebab kerusakan, atau mereka akan menganalisa kemungkinan kerusakan yang akan terjadi pada proses pencetakan. Boleh pada saat pencetakan ataupun nanti pada kondisi penyimpanan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nanti pada kondisinya gitu ya, karena eksipien kah, karena pengempaan kah, karena kombinasi eksipien dan pengempaan, ataupun pengaruh mesinnya, karena suhu ruangnya kah, atau karena personalianya kah, atau pada proses penyimpanan ya. Jadi secara garis besar itu bisa pada saat produksi dan pada saat penyimpanan gitu ya. Nah, produksi ini masuk semuanya adalah produksi, baik personalia ataupun ruang cetaknya tadi itu masuknya produksi. Nah, penyimpanan ya pada saat disimpan ya. Ini juga bisa dijadikan nanti penelitian di LTA-nya ya, pengaruh suhu terhadap kestabilan fisik fisik dari si tablet, berubah warnanya dia gitu ya. Umumnya itu yang senior-seniornya sudah kerjakan itu vitamin C ya. Vitamin C diletakkan di etalase bagian depan yang kondisinya terkena cahaya matahari langsung, itu bagaimana? Apakah dia masih aman atau tidak gitu? Adakah pengaruh panas, uap air tadi, suhu ataupun kelembabannya terhadap kestabilan fisik dari tablet yang sudah dicetak? Itu bisa jadi salah satu rujukannya atau contoh artikel yang akan dicari ya. Artikelnya tadi dicari dan kemudian dibuat penyebabnya gitu ya. Parameter yang akan dievaluasi itu apa, artinya penyebabnya apa yang terjadi, kerusakan apa yang terjadi, dan bagaimana solusinya untuk kesimpulannya gitu ya. Jadi 3 poin utamanya ini nanti ditulis ya. Bisa diketik langsung, copy paste saja dari artikelnya, bisa dipindahkan ke Word, screenshot saja judulnya apa poin-poin penting dari yang seperti ibu kan buat di highlight gitu ya, atau di spidolkan apa yang pentingnya, parameter evaluasinya apa,
hasilnya bagaimana, dan solusi atau kesimpulannya itu bagaimana. Itu yang dituliskan di Word. Pindahkan ke Word artikelnya tadi. Boleh artikel lengkap copy paste di Word, kemudian dituliskanlah kondisi-kondisi dari tugasnya tadi. Ya, kita targetnya adalah melihat apa saja sih permasalahan dari pencetakan si tablet ini, ya. Satu orang, satu artikel, dan itu tidak boleh artikel yang sama. Artikel boleh dari luar dan juga tentunya dari dalam negeri. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.